Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradina was samawat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'afwihi tughfaru ad-dunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurabat wa bi lutfihi tustaru al-'uyub waz zallat. Alhamdulillahi alladhi amata wa ahya wa mana'a wa 'ata wa arshada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dull wa kabbirhu takbira. Allahu akbar adada ma dzakara Allahu dzakiru wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidu wa syakar. Allahu akbar adada ma taba taibu wastaghfar. Allahu akbar ma 'ada 'alaina min awaidi fadlihi wa judihi ma ya'udu fi kulli 'idin wa yadhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addahiruha liyawmin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal 'aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afwan ghafura. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammad ibn Abdullah wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh dengan keterbatasan. Kita memuja dan memuji kepadanya sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmat-rahmatnya yang terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Bukan untuk berpesta pora, tetapi untuk melaksanakan atau melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah syariatkan salat Idul Adha. Di sisihnya ada ibadah yang agung, yaitu berkorban. Ini mengingatkan kepada kita tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penyembelihan kurban, dalam Idul Adha, dalam ibadah udhiyah, berkorban, terdapat sejumlah hikmah-hikmah. Maka setidaknya ada 5 hikmah yang hendaknya kita resapi, kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya dengan berkorban kita mengambil hikmah bahwasanya ibadah itu hanya ditunjukkan
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad menyebutkan ada dua orang yang melintas ke dalam sebuah kampung yang tidak boleh masuk kecuali harus dengan berkurban. Maka laki-laki yang pertama, dia ditanya, "Qarrib, berkorban." Maka laki-laki yang pertama mengatakan, "Saya tidak bisa, saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan." "Qarrib walau bidubabah." Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka laki-laki ini berkorban dengan seekor lalat. Maka dia bisa masuk. Tapi hakikatnya orang yang pertama ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah berkorban yang ditunjukkan kepada selain Allah. Kemudian laki-laki yang kedua juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. "Qarrib, berkorbanlah." Tapi laki-laki yang kedua mengatakan, "Saya tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya laki-laki yang kedua dipenggal lehernya. Dan ketahuilah, sesungguhnya laki-laki yang kedua ini adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah, berkorban, beribadah hendaknya hanya ditunjukkan kepada Allah. Yang kita herankan, kita dapati ada orang membangun sebuah bangunan, membangun sebuah PT, dia harus berkorban untuk jin. Ini adalah bentuk daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, supaya terhindar dari bencana, supaya terhindar dari mara bahaya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran daripada beribadah kurban adalah melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkurbanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bahwasanya agama Islam adalah agama kasih sayang. Maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam ibadah kurban? Bagaimana ketika seseorang Muslim hendak menyembelih hewan kurbannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida dabahtum fa ahsinud dibhah." Maka apabila engkau hendak menyembelih, maka berbuat baiklah, perbaikilah dalam engkau menyembelih. Maka tidak boleh seseorang menyembelih dengan cara, misalnya pisaunya belum ditajamkan terlebih dahulu, atau berlaku kasar. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak boleh seseorang mengasah pisau atau goloknya di hadapan hewan yang akan disembelih. Ajarkan kepada kita tentang kasih sayang ini kepada hewan, bagaimana kepada sesama manusia. Maka hendaklah pelajaran ini kita ambil. Sesama muslim, sesama manusia tidak boleh saling membelakangi, benci, membenci, hasud dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil daripada beribadah kurban adalah bahwasanya ibadah itu hendaknya dilakukan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan para jamaah tentang kisah daripada Abu Burdah yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, tetapi sebelum sholat Idul Adha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzalika satu lahmin." Itu adalah hewan sesembelihan biasa. Maka apa yang salah dari Abu Burdah? Dia menyembelih kambing yang dikategorikan dari ibadah kurban. Menyembelihnya pada hari Idul Adha. Cuma yang tidak sesuai apa? Abu Burdah menyembelih sebelum waktunya, yaitu sebelum sholat Idul Adha. Maka dikatakan itu adalah hewan sembelihan kambing biasa saja.
bukan kambing udhiyah. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ambil pelajaran sebagai seorang muslim. Hendaknya ketika kita beribadah, apakah ada dalilnya atau tidak? Apa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kelima atau yang terakhir dari ibadah kurban adalah bahwasannya kita diajarkan tentang sebuah ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang. Nabi Ismail pun pasrah dengan kepasrahan yang luar biasa. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Perhatikan para jamaah sekalian, bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketundukan seorang anak kepada bapaknya, karena beliau mengetahui bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, maka tidak pikir-pikir panjang, langsung dilaksanakan dengan cepat. Maka perhatikan para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sangat banyak kepada kita. Allah memberi sangat banyak kepada kita. Tapi terkadang manusia diminta 10 menit atau 5 menit untuk sholat duhur, terkadang susah. Diperintahkan untuk menginfakkan hartanya, bersedekah, berkorban dari seluruh harta yang ada, terkadang merasa berat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia tidur dari 8 jam sampai 9 jam, tapi diminta 15 menit untuk sholat subuh, terkadang susah bangun. Maka para jamaah, ketundukan kepada perintah Allah, tidak pikir-pikir lagi. Kalau itu adalah perintah Allah, itu perintah Rasulullah, jangan ragu, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan 5 pelajaran ini dari ibadah menyembelih hewan kurban dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu tabarak an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli al-syarri wad-dhalal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Allahumma irfa' 'anna al-bala, Allahumma irfa' 'anna al-waba birahmatika ya arhamar rahimin. يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.